Terminal apa, Ilham? Terminal apa? Terminal Bubulak. Terminal bis seperti itu Pak mungkin. Iya, terminal bis. Berarti kalau semuanya lalu lintas diserahkan ke masyarakat gitu ya, atau rumah juga silakan atur sendiri. Berarti ada barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh publik. Karena apa? Satu, bisa jadi karena terlalu mahal, benar nggak? Itu terlalu mahal kan? Coba, misalnya apa? Contoh yang lain, jalan raya gitu ya, atau bandara lah, gampang-gampangnya bandara atau kereta api. Coba sediakan bandara, satu orang dua orang buat bandara, itu susah kan? Nah itu harus disediakan oleh publik, namanya barang publik ya. Dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah yang diberi amanat oleh publik untuk mengatur kepentingan publik. Jelas ya. Tetapi ada sisi yang lain bahwa pemerintah yang terlalu dominan pun bisa juga gagal. Bisa nggak gagal pemerintah? Ya banyak ya, kan benar nggak? Bisa korupsi, ini gagal tuh, mestinya dia punya amanah, menanggung amanah malah dia korupsi. Mestinya uang publik ini dikelola dengan baik, kemudian dijadikan infrastruktur yang menjadikan kemaslahatan buat masyarakat, malah uangnya ditilep. Ya dulu kan di ini, nggak tahu nih sekarang di Komdak gitu. Kalian mungkin sudah ada belum ya? Gayus, tahu nggak Gayus? Yang tahu nggak Gayus? Gayus ada yang tahu Gayus. Jadi di Komdak itu kalau kalian naik bis kota ya, di Komdak itu Gayus sekarang namanya Gayus tuh. Loh, kenapa namanya Gayus? Itu yang nilai pajak itu loh katanya. Yang nilai pajak itu katanya. Nah, itu kan kegagalan pemerintah juga kan, kebocoran. Ya. Nah, nanti akan kita bahas bahwa pasar bisa gagal, pemerintah juga bisa gagal. Ya, bisa tidak amanah. Sementara kalau semuanya diserahkan ke pasar, siapa yang akan menyediakan public goods? Benar nggak? Siapa yang akan menyediakan public goods? Terus kedua, saya tanya nih misalnya ke kalian ya, coba lebih aman mana nih sekarang? Lebih aman mana bertransaksi, jual beli via Tokopedia atau platform marketplace yang lain, Shopee atau apalah, saya nggak tahu banyak tuh. Atau ada di Instagram misalnya, di Instagram yang menjual produk, kemudian kita bertransaksi ke rekening yang langsung transfer. Kalian bisa jawab nggak? Lebih aman yang mana? Saya lebih marketplace, Pak. Marketplace ya. Karena apa? Karena uangnya disimpan dulu di marketplace gitu. Kalau misalnya kita belum klik pesanan diterima tuh belum ditransfer langsung ke penjual. Ya, karena ada keamanan. Berarti itu namanya apa namanya? Kalau dalam konteks syariah itu apa namanya? Hisbah, ya, pengawas. Benar nggak? Atau bahasa ini wasit. Wasit itu bahasa Arab loh ya. Wasit itu wasatok ya. Wasit itu wasit orang yang di tengah. Ya, penengah. Makanya kalau wasit dalam sepak bola itu ininya tuh di tengah terus, diagonal kan. Jadi jalannya wasit itu kalau di dalam sepak bola itu diagonal loh ya. Coba kalian perhatikan, wasit itu nggak main berputar gitu atau ngejar bolanya di mana, enggak. Ya, tapi dia bergeraknya diagonal, artinya di tengah terus. Jadi penengah ya. Penengah Tokopedia dan seterusnya itu kan penengah. Jadi biar pembeli aman, penjual juga aman, enggak? Nah, demikian pula dalam aktivitas perekonomian gitu ya. Nah, pemerintah juga bisa juga peranannya adalah sebagai hisbah atau hasib gitu ya. Sebagai pengawas perekonomian itu bisa berjalan on the track gitu ya. Jadi pasar kalau kita kalau diserahkan secara keseluruhan, secara ini, wah bisa bahaya itu.
Coba, kalau di dalam lalu lintas tidak ada hisbah, tidak ada hasib, tidak ada wasit, tidak ada polisi, kira-kira seperti apa? Bentrok mah di jalan mah, nggak ada lampu merah, nggak ada apa rambu lalu lintas, segawat, enggak. Di kita kan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau gitu ya. Apa lampu merah itu? Lampu merah itu buat apa ya? Berhenti ya. Berhenti. Ganti. Kalau lampu hijau apa? Jalan. Kalau lampu kuning apa? Siap-siap. Ganti. Hah? Nah, inilah bedanya. Lampu kuning itu kira-kira apa? Coba ada yang jawab. Lampu kuning itu apa kira-kira? Hati-hati ya. Hati-hati gitu ya. Ada juga memposisikan seperti ini. Lampu kuning itu percepat. Percepat gas kita nih. Tapi bentar lagi merah. Mungkin kalian tuh gas itu. Kalau ada lampu kuning. Menjelang lampu kuning bukan memperlambat, malah mempercepat, enggak? Nah, itu kan itu aja ada rambu aja ada kecenderungan orang itu untuk apa? Melanggar, enggak? Ada rambu saja, ada apalagi kalau tidak ada rambu bisa bahaya. Enggak? Ini kan bahaya kan banyak joke lah ya. Joke katanya kalau guru TK di negara Skandinavia, di Jerman tuh gitu, lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu jalan gitu ya, lampu kuning itu siap-siap hati-hati gitu ya, karena sebentar lagi lampu merah artinya turunkan kecepatan. Nah, kalau guru TK di Indonesia lampu kuning itu apa, Bu? Oh, lampu kuning itu Ibu kayak tadi apa? Gas kita yang kencang karena sebentar lagi mau merah gitu. Nah, itu ya. Jadi bahaya juga itu kan. Jadi even bahkan ketika terjadi ada rambu pun orang itu kecenderungan ya secara manusiawi itu ingin melanggar aturan. Nah, itulah sisi yang lain. Jadi apa tadi? Satu, penyedia public goods, yang kedua adalah hasib ya. Yang ketiga ada juga masalah-masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Yang lain misalnya bagaimana kita mengatasi problem-problem kemiskinan. Ya. Ada transfer misalnya, ada alokasi resources yang tidak berjalan secara baik, secara benar gitu ya. Sehingga di situ ada peranan misalnya BLT. Bantuan langsung tunai, ada bantuan dari pemerintah bagi siapa? Bagi orang-orang tertentu yang memang dibutuhkan. Tentu saja pemerintah dalam to some extent itu mengkolek resources dulu, bahkan mewajibkan enggak dengan zakat ya, dengan kalau ini pajak mungkin ya, ada usur, ada kharaj dan seterusnya yang kemudian dikoleksi dan kemudian pemerintah dengan pendataannya yang bagus kemudian bisa menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang itu marginal gitu ya, marginal. Jelas ya. Jadi itu bahwa ini memang ada dua buah si malakama gitu ya. Ini peranan pemerintah itu memang tidak terlalu dominan juga dan tidak juga terlalu loss juga. Ya. Ini kan lahir mazhab kan. Ada mazhab misalnya kapitalis nanti. Ya, ada mazhab laissez-faire gitu ya. Ada juga mazhab yang komunis. Di komunis tuh komunal itu bahwa semuanya harus diatur pemerintah, bahkan sampai gaji, sampai sampai penyediaan barang-barang, bahkan semua kegiatan ekonomi itu harus diatur oleh pemerintah. Tidak ada insentif individu untuk bisa mengembangkan diri. Ya kalau contoh kasusnya ya PKI itu kan itu ya, Partai Komunis atau yang sekarang tuh ada rezimnya tuh Cina ya, China seperti itu. Karena kalau kalian ke Tiongkok itu standar upah rendah di sana. Tetapi ya walaupun upahnya rendah, walaupun ini, tapi pemerintah juga menyediakan barang-barang publik dan subsidinya luar biasa. Nah, kita mau rujuk kemana? Mau ke Tiongkok atau mau ke Amerika? Amerika tuh kebalik. Kalau Amerika kebalik,
Dibebaskan saja. Bahkan kalau naikin pajak sedikit aja, sekarang rame nih. Di Amerika itu mau naikin pajak sedikit, pada ribut masyarakatnya. Ini pemerintah ini. Nah, kemudian muncul ada Keynesian. Jadi ketika ini mazhab ekonomi juga lahir dari sini ya sebenarnya. Seberapa kuat, seberapa level pemerintah itu involve ya ke dalam perekonomian. Ketika terjadi krisis tahun 1928, 29, itu kan bebas tuh. Klasikal ekonomi dibebaskan saja. Adam Smith kan, ya udah spesialisasi aja. Adam Smith kan gitu. Bebaskan saja. Nanti juga ada trickle down atau ada resource allocation secara natural. Ternyata kolaps juga. Ya, agregat demand juga rendah. Kemudian muncullah Keynesian. Ya, John Maynard Keynes muncul, wah pemerintah harus lebih dominan ya untuk bisa menaikkan agregat demand dengan cara apa? Ya C plus I plus G-nya itu, G-nya dinaikkan. Benar nggak? Ada BLT, ada yang seterusnya. Nah, sehingga agregat demand-nya naik dalam jangka pendek. Tetapi agregat demand naik, ini kalau artifisial kan itu hanya dalam jangka pendek, bahaya juga. Nah, ini yang terjadi di Amerika sekarang. COVID jatuh, COVID, apa yang terjadi setelah itu? Di US itu apa yang terjadi setelah itu? Turun. Ekonomi turun, jeblok. Terus apa lagi setelah itu? BLT-nya nggak nyampe kayaknya, Pak. BLT. BLT bahasa lebih kerennya apa sih BLT? Stimulus fiskal, ya. Stimulus fiskal luar biasa besar-besaran. Uang itu dalam tanda petik dicetak gitu ya. Oleh bank sentral, oleh pemerintah dan seterusnya, digelontorkan kepada ekonomi. Tapi apa dampak selanjutnya apa? Suku bunga direndahkan semua. Sekarang Amerika berapa? Ada yang tahu nggak? Suku bunga Amerika berapa sekarang? 0,25%. Suku bunga The Fed itu 0,25%. Kenapa? Uang itu jangan ada di sektor finansial, adanya di sektor real saja. Udah, yang punya uang jangan disimpan di bank, jangan disimpan di aset-aset finansial. Orang-orang kaya jangan disimpan di obligasi dan seterusnya. Ya, di samping itu bisa mengeluarkan uang dari sektor-sektor finansial. Tapi apa dampaknya? Sekarang apa yang terjadi di US? Inflasi itu sekarang besar ya. Karena apa? Stimulus fiskal yang besar. Ya, inflasi tinggi 4%, sekarang 4%. Ada kekhawatiran The Fed ini akan menaikkan suku bunga lagi. Kalau The Fed menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Ada nggak dampaknya ke Indonesia? Ada nggak dampaknya ke Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ini hebat banget sih Amerika ya bisa sampai seperti ini. Ya mau tidak mau ya, kita itu kan small and open economy ya. Small, udah small open lagi. Udah small kecil gitu tuh kecil loh. And open economy, penduduknya besar. Penduduknya 260 juta, 270 juta. Tetapi kalau US, ya penduduknya nggak terlalu jauh juga dengan kita ya 300 sekian juta ya. Apa yang terjadi kalau The Fed ada kecenderungan karena ada inflasi menarik uangnya kembali, akan menaikkan suku bunga lagi karena inflasi di sana terlalu tinggi? Apa yang terjadi ke negara-negara seperti Indonesia? Itu namanya tapering ya, tapering. Tapering itu apa? Tapering tantrum ya. Tapering itu kalau The Fed menaikkan suku bunga, maka takut nih uang-uang yang tadinya lari dari Amerika, dari US, atau dari negara maju ke negara-negara berkembang,
itu balik lagi ke US. Enggak? Jadi jangan kaget ya, kalian tuh kenapa sih sekarang dolar itu rupiah itu hebat, bagus katanya. Enggak juga gitu ya. Rupiah bagus tuh bukan karena hebat rupiahnya, dolarnya yang turun. Kenapa? Bener nggak? Bener nggak? Rupiah naik hebat ya. Wah, pemerintah sekarang hebat, rupiah naik, BI hebat naik. Sebentar. Rupiah naik itu bukan karena rupiah yang naik, dolarnya yang turun. Bener nggak? Bener nggak? Ada yang setuju nggak? Rupiah naik nih, bukan karena rupiah yang hebat, dolarnya yang turun kan, rupiah per dolar, dolarnya yang turun berarti dalam overall ya, kalau rupiahnya exchange rate-nya naik, ya sekarang 14.000, dulu 15.000, sekarang 14.000 sekian, 14.200, itu bukan karena kehebatan rupiah, ya, tapi apa? Itu karena dolar yang turun. Karena apa? Karena US itu mengeluarkan kebijakan fiskal stimulus yang besar. Kita juga ada fiskal stimulus besar ya, tapi tidak sebesar di US. Nah, kalau dengan menaikkan suku bunga lagi nih, the Fed nih, sekarang ini yang dikhawatirkan seluruh dunia, makanya sekarang saham di Indonesia sedang anjlok. Karena apa? Orang tuh takut uang itu balik lagi ke US. Ini buah si malakama ya. Uang itu balik lagi ke US, ya, ke negara-negara maju, ya, sehingga pasar saham di negara-negara berkembang atau pasar-pasar finansial yang berkembang kolaps karena uang itu takut kembali lagi ke negara ke asalnya. Rupiah juga nanti akan rupiah itu nanti akan balik lagi kepada periode sebelum COVID. Ya, jadi sekarang nih ada lagi isu rame Bitcoin. Harga Bitcoin ada nggak yang Bitcoin sekarang hebat, Bitcoin bisa naik sehari itu 25%, 50%. Hati-hati loh ya. Bitcoin itu nanti kita diskusikan ya. Itu unsur maghribnya ya. Maghrib itu apa? Maisir, goror, dan ribanya itu luar biasa tinggi ya. Kalian nih orang-orang eksar nih hati-hati. Invest di Bitcoin dan seterusnya itu bahkan untuk menjadi uang saja belum layak ya Bitcoin itu untuk bisa menjadi mata uang. Apalagi untuk sebagai instrumen investasi. Oke, balik lagi ya kita dengarkan dulu nih selama 30 sekian menit ya kuliah terkait peranan sektor publik ya, sektor publik terhadap dalam perekonomian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dalam kuliah makroekonomi pertemuan ke-12. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peran kebijakan moneter. Kita sekarang beralih ke peran kebijakan sektor publik ya. Kita akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian dan bagaimana peran masyarakat dalam perekonomian. Kita definisikan publik di sini adalah pemerintah dan masyarakat karena perspektif syariah yang disebut publik adalah suatu kefarduan kifayah sehingga bila fardu kifayah ini bisa tercover maka akan meniadakan dari sisi hukum akan meniadakan kewajiban komunal ya. Dan dari sisi kemaslahatan ini siapapun yang berperan di sini bisa saling menggantikan ya. Jadi bisa saling menambal antara pemerintah dan publik ya, masyarakat. Kita tahu bahwa pemerintah dan masyarakat adalah pada dasarnya merupakan dua aktor ekonomi yang memiliki fungsi yang sama, yaitu merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan falah ya. Falah di sini adalah kemaslahatan di dunia dan keselamatan ya dan kebahagiaan di akhirat. Oke. Dalam beberapa aspek
bentuk peran dan dari keduanya ini bisa saling menggantikan dan atau saling melengkapi satu sama lain, ya seperti saya sebut tadi, ya. Dalam satu hal, bahwa peran masyarakat ini akan semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas fardu kifayahnya dengan sempurna. Ya saja pengelolaan Jeswa ketika peranan pemerintah belum optimal karena beberapa kekurangan atau kelemahan yang terkait baik aspek governance dan seterusnya, maka maka masyarakat bisa ikut andil dalam mengelola collecting ya atau mengelola dan juga mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf atau dana sosial yang lainnya demi menambal sisi-sisi yang belum disentuh oleh masyarakat, oleh pemerintah. Oke. Sebaliknya ini yang utama bahwa sebenarnya ketika peran langsung masyarakat ini akan sangat kecil ya ketika misalnya masyarakat gagal atau sulit melaksanakan fardu kifayah, maka pemerintah di sini harus secara dominan untuk bisa menjalankannya. Misalnya terkait penyediaan barang-barang publik. Akan dijelaskan kemudian. Nah, apa rasionalisasi atau argumentasi peranan pemerintah? Yang pertama adalah ini merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan. Kita tahu manusia diutus ke alam semesta sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, di mana khalifah ini bertujuan untuk merepresentasikan sifat-sifat Allah, misalnya sifat Rabbu. Sifat Rabbu ini adalah sifat mengelola alam semesta, melestarikan alam semesta, yang menjadikan alam semesta ini tetap sustainable, ya, tidak merusak alam semesta dan seterusnya. Nah, disinilah peran pemerintah untuk bisa mencapai hal tersebut, ya, sebagai konsep kekhalifahan. Yang kedua, saya sebut tadi adalah konsekuensi dari kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menyediakan barang publik misalnya, maka sedangkan ini adalah fardu kifayah, maka siapa? Berarti dalam satu komunitas itu akan berdosa semuanya. Nah, disinilah pentingnya pemerintah. Ya. Yang ketiga tentu saja adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Kita sudah tahu bahwa dalam ekonomi umum bahwa pasar itu bisa gagal. Ya. Pasar itu bisa gagal dan tidak semua bisa di-provide ya, tidak semua barang atau jasa yang bisa disediakan oleh pasar secara bebas ya. Lagi-lagi pasar barang publik ya ini bisa dijadikan contoh ya. Akan sangat sulit bagi masyarakat untuk bisa misalnya menyediakan jalan raya, pelabuhan ya, atau rumah sakit ya yang sifatnya ini gratis bagi masyarakat yang lainnya, akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat secara individual ya. Oleh karena itu pemerintah dapat berperan penting dalam menjalankan fardu kifayah ini, ya, karena kemungkinan masyarakat gagal atau sulit menjalankannya. Karena ada tiga nature, ya, ada tiga nature bahwa kalau ini dibiarkan oleh masyarakat, maka nature masyarakat itu pasti satu akan kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis untuk melaksanakannya. Kedua bisa jadi kekurangan informasi, ya. Ketiga bisa jadi terjadi pelanggaran moral, ya. Jadi kalau semuanya ini diserahkan ke masyarakat, maka tiga hal ini akan menjadi kelemahan ya. Akan menjadi kelemahan sehingga masyarakat itu by nature tidak bisa melaksanakannya. Masalah informasi, masalah sumber daya, dan masalah fardu kifayah masyarakat. Masyarakat kemungkinan besar tidak memiliki informasi yang memadai tentang suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya. Ya. Tentu masyarakat, saya sebut tadi, tidak mampu menyediakan sekolah di tiap desa, ya, atau jembatan. Ya. Nah, kemudian pemerintah ini dengan segala macam, misalnya konsensus dalam mengkoleksi sumber daya yang ada di masyarakat, mengumpulkan sumber daya masyarakat dengan
kewajiban untuk misalnya menyediakan membayar zakat atau membayar pajak yang dibolehkan dalam syariah dikoleksi oleh pemerintah, lalu dana publik ini dikelola, juga ada pendapatan dari BUMN misalnya, lalu dikelola oleh pemerintah. Nah, hasilnya lalu kemudian digunakan untuk menyediakan barang-barang publik ya, menyediakan barang-barang publik ya, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, jalan raya dan seterusnya. Dan ini tidak mungkin dikelola oleh masyarakat sendiri ya. Jalan-jalan yang bolong, jalan-jalan yang rusak, ini tidak bisa swadaya masyarakat menjalankan atau menambal jalan-jalan di seluruh wilayah negara misalnya. Ini adalah kewajiban pemerintah. Di lain pihak, pemerintah itu biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan masyarakat mencari dan mengelola informasi ini. Ya. Nah, informasi ini bahkan bukan hanya informasi yang sifatnya aktual ya, tapi bisa jadi informasi yang sifatnya historical atau projection ke depan ya, projection ke depan. Jadi pemerintah ini dengan sumber daya yang memiliki informasi yang lebih lengkap daripada masyarakat ya. Demikian pula seandainya informasi tentang kewajiban publik ini diketahui masyarakat ya, even bahkan ketika masyarakat itu mengetahui bahwa harus melakukan ini, maka belum tentu masyarakat itu mempunyai kesadaran yang sama ya, atau karena alasan rendahnya kesadaran masyarakat ini untuk tidak bisa melaksanakannya ya, terhadap kefarduan kifayah ini ya. Misalnya di jalan raya atau di fasilitas-fasilitas umum ada misalnya sampah berserakan atau sampah di mana-mana. Siapa yang menyediakan misalnya tempat sampah ini? Siapa yang mengelola atau membersihkan sampah-sampah ini? Siapa yang mengelola taman-taman ini? Tentu saja itulah pentingnya kenapa pemerintah kemudian melaksanakan kefarduan kifayah ini. Ya. Nah, jika minimum salah satunya ketidakmampuan, informasi dan juga kesadaran ini tidak terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, itu urgensi yang pertama. Nah, urgensi yang kedua adalah bahwa seringkali pasar itu gagal, ya. Terjadi kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini merupakan latar belakang juga perlunya pemerintah berperan dalam perekonomian. Apa itu sumber kegagalan pasar? Kegagalan pasar adalah terjadi karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar, ya, dan juga tidak berjalannya mekanisme pasar secara efisien. Ya. Jadi pasar yang sempurna itu memang akan melahirkan satu kondisi yang efisien secara ekonomi, ya. Tetapi dalam banyak hal bahwa ini efisiensi pasar ini tidak terjadi. Artinya pasar ini gagal melaksanakan segala dalam tanda petik tupoksinya ya untuk bisa memfasilitasi atau menyediakan barang-barang yang secara doruriyat secara kebutuhan mendasar itu bisa itu diperlukan oleh masyarakat ya. Misalnya pasar bekerja dengan mekanisme supply dan demand dan memiliki satu harga. Nah, kenyataannya terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar ya. Misalnya penyediaan barang publik ya. Ini tidak ada harganya. Demand-nya ada tapi supply-nya siapa yang menyediakan? Nah, ini sama saja dengan ada gap antara supply dengan demand. Nah, demand-nya ada, siapa yang memfasilitasinya? Tentu saja inilah urgensi peran pemerintah di sana. Hal yang ketiga adalah terkait moralitas. Ya, fakta bahwa pasar itu tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang Islami. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar bisa berjalan dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang optimum
bagi masyarakat apabila harga yang dihasilkannya itu harga yang adil. Jadi ini adalah tambahan sebenarnya dari requirement dari secara syariah, bahwa efisiensi itu tidak hanya tercapai dengan hal-hal yang sifatnya teknis saja, tetapi diperlukan hal-hal yang sifatnya moralitas, ya, yakni misalnya kejujuran, ya, integritas, ya, dan juga keberpihakan juga, ya, dan tidak serta-merta berdasarkan hawa nafsu mengejar kepentingan sesaat atau kepentingan individu atau golongannya masing-masing. Nah, sehingga untuk menghasilkan harga yang adil ini maka harus terpenuhi syarat teknis dan syarat moral sekaligus. Oke. Nah, oleh karena itu saya sebut tadi bahwa aspek teknis dan moral dalam mencapai efisiensi pasar ini adalah penting, ya. Secara teknis, mekanisme pasar yang efisien dapat berlangsung apabila terdapat informasi yang sama di antara pelaku pasar. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, serta jumlah penjual yang banyak. Ya, ini kan seperti yang Anda pelajari dalam ekonomi mikro, ya, atau ekonomi umum, ya, bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang paling efisien, ya. Informasi itu sama, ya, tidak terjadi asymmetric information, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar, dan banyak penjual dan banyak pembeli, ya, sehingga harga yang berlaku di pasar itu adalah harga yang adil, efisien, ya. Oke. Namun secara moral, mekanisme pasar yang efisien ini walaupun itu teknis, ya, itu menuntut sikap kejujuran, keterbukaan, sportivitas, ya, keadilan dan seterusnya. Sehingga inilah penting moralitas itu. Karena moralitas akan menuntun persaingan di pasar persaingan sempurna secara konstruktif, ya, dalam rangka mewujudkan kebaikan dan maslahah bagi masyarakat luas, ya. Oke. Nah, bagaimana efisiensi pasar dengan peran pemerintah dan masyarakat? Faktanya bahwa syarat-syarat teknis seperti disebut tadi seringkali tidak ada atau tidak memadai, ya. Terjadi hambatan perdagangan, monopoli. Bahkan monopoli ini bisa terjadi secara alamiah, ya. Kalau Anda melihat siklus pasar, suatu pasar, awalnya pasar ini ada misalnya pasar persaingan sempurna. Tapi lama-kelamaan di sini ada melahirkan champion, melahirkan juara-juara di pasar ini, ya, misalnya lebih efisien dari yang lain. Nah, sehingga ini akan menjadi si A ini misalnya sangat kuat, menjadi kuat dan terus membesar dan membesar. Lama-kelamaan perusahaan A ini akan mendominasi pasar, ya, dan mendominasi pasar kemudian berlaku sebagai monopolis. Jadi even ketika terjadi pasar persaingan sempurna pun maka monopoli itu akan bisa terjadi secara alamiah, ya. Makanya moralitas seringkali juga menjadi hambatan yang serius, ya, untuk menjadi pasar yang efisien, ya. Halalisasi segala macam cara dalam memenangkan persaingan itu biasanya terjadi, ya, menghalalkan segala macam cara, ya, untuk bisa memenangkan pasar di PPR, bahkan di pasar persaingan sempurna sekalipun, ya. Bahkan terjadi penggunaan kemampuan untuk kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, ya, sehingga akan melahirkan monopoli, ya. Dan yang terakhir yang saya sebut tadi bahwa persaingan itu akan memberikan ruang kepada pelaku yang kuat untuk semakin mendominasi pasar, ya. Kita tahu dalam misalnya online marketplace, ya, marketplace online, kita tahu ini kan gurita saja sebenarnya, ya. Sehingga UKM marketplace UKM itu hanya sebagai follower saja, ya, hanya follower saja. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk mewujudkan efisiensi pasar ini, ya.
Jadi efisiensi pasar tidak bisa terjadi tanpa adanya moralitas, dan siapa yang menjaga moralitas atau penjaga moralitas? Nah, salah satunya adalah pemerintah. Nah, inilah ruang lingkup pemerintah dalam pasar ya. Jadi secara garis besar bisa diklasifikasikan menjadi dua hal ini. Yang pertama, mewujudkan ekonomi Islam secara keseluruhan. Ya, secara umum tujuan peran pemerintah adalah mencapai kemaslahatan masyarakat atau falah. Jadi bukan mencapai keutamaan atau mencapai kejayaan satu atau dua pihak atau individu atau golongan, tetapi tugas pemerintah adalah melanjutkan fungsi-fungsi profetik atau kenabian dalam menjaga agama Islam ya, dan mengatur urusan-urusan duniawi. Jadi melahirkan untuk mencapai maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah. Nah, sementara itu menurut Ibnu Khaldun, eksistensi pemerintah adalah memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik urusan dunia maupun akhirat. Berarti ini lebih ke arah kiper ya, menjaga bahwa tujuan syariat itu tercapai ya. Jadi tujuannya sama ya, baik menurut Imam Al-Mawardi maupun Ibnu Khaldun. Nah, peran kedua adalah mewujudkan konsep pasar yang islami ya. Nah, pemerintah ini bukan hanya wasit, kalau di sini kan wasit ya, di atas itu wasit, tapi juga berperan aktif juga bersama pelaku pasar yang lain ya, bersama pelaku pasar yang lain. Jadi pemerintah ini bisa berperan sebagai implementator nilai dan moral Islam ya, berarti sebagai wasit ini. Yang kedua, teknis operasional mekanisme pasar, bahkan bisa juga berperan sebagai pelaku pasar itu sendiri, misalnya untuk menyediakan barang-barang publik ya. Nah, ini pemerintah harus ikut campur ya. Untuk dalam syariat kan diceritakan energi ya, air energi itu harus dua sektor yang harus dikuasai oleh pemerintah. Kalau ini diserahkan ke mekanisme pasar, maka yang ada adalah monopoli atau nanti akan terjadi ketidakadilan dalam pasar ya. Misalnya harganya terlalu mahal dan seterusnya. Nah, peran pemerintah terkait moralitas, implementasi moralitas itu adalah sebagai berikut ya. Bahwa contohnya memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan thayyib. Ya, kalau kalian nanti akan belajar manajemen produksi halal, dari sini perlu peran pemerintah sebagai regulator ya, menjamin halal ini tersedia dan menjamin yang halal ini dari sisi konsumen ini dipastikan bahwa betul-betul bukan hanya tersedia tapi betul-betul itu adalah produk yang halal ya. Dan juga melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan ya, serta mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai. Ini peranan pemerintah sebagai hisbah pasar ya, hisbah pasar. Kalau di zaman Rasulullah, hisbah pasar itu mungkin hanya di pasar tradisional gitu ya. Kalau sekarang hisbah pasar itu adalah pasar-pasar yang sifatnya lebih modern, sifatnya pasar-pasar yang berarti kan industrinya ya, industri, Kementerian Perindustrian, Perdagangan itu itulah pentingnya pemerintah mengoptimalkan peranan dua kementerian ini ya, berarti Kementerian Perdagangan ya. Di kita juga ada Komite Pengawas Persaingan Usaha. Nah, inilah salah satu dari untuk melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat tersebut. Contohnya yang lain adalah menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas. Nah, ini sudah menyangkut masalah kualitas daripada kesyariahan ya. Ya. Jadi yang prioritas, yang diutamakan ya. Baik prioritas syariat dan prioritas nasional ya. Nah, barang-barang yang terkait kemewahan dan juga barang-barang luxury ya untuk bersenang-senang akan sangat dibatasi ya.
bahkan dilarang kalau mengganggu penyediaan kebutuhan primer. Ya, jadi utamanya adalah yang harus diutamakan mana yang level of urgensinya harus diutamakan. Nah, terkait dengan mekanisme pasar, seperti apa peranan pemerintah? Ya, nah tadi diulas ya, karena pasar persaingan sempurna itu sulit terwujud, maka pemerintah mesti berperan menjamin terjadinya mekanisme harga yang baik. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar bisa bersaing dengan sempurna, ya. Free entry and exit, tidak ada hambatan, ya. Menghilangkan distorsi dan hambatan pasar, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, ya, melarang kartel-kartel yang merugikan dan seterusnya. Ya, juga bagaimana ini terkait mustadafin, bagaimana orang-orang yang lemah, ya, bagaimana orang-orang yang secara ini secara resources ya, kurang atau terbelakang dari hal yang lain. Maka peranan pemerintah di sini adalah bagaimana meningkatkan daya saing, ya, dan daya beli dari pelaku pasar yang lemah. Ya, ini terkait UMKM dan konsumen masyarakat miskin. Nah, karena kalau UMKM dan konsumen miskin ini berdaya, maka ekonomi pun akan tumbuh. Ya, ekonomi akan tumbuh. Yang terakhir adalah menciptakan harga yang adil. Oke. Nah, instrumennya seperti apa? Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki instrumen kebijakan antara lain manajemen produksi dan ketenaga kerjaan, mengelola kekayaan publik. Ya, kita mempunyai Kementerian BUMN. Nah, ini berarti kan BUMN ini memiliki hak untuk mengelola, untuk berproduksi, ya, ada misalnya perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan ini mungkin dari sisi neraca itu tidak apa-apa, tidak untung, tidak masalah, tidak untung. Yang penting barang-barang publik yang di-assign, yang dititahkan by law, ini harus disediakan, harus tersedia bagi masyarakat. PLN, ya, perusahaan jawatan, ya, kereta api, pelabuhan, seterusnya, itu adalah kewajiban atau instrumen yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk sebagai untuk mewujudkan kefarduan kifayah dalam satu masyarakat. Ya. Contoh yang lain adalah instrumen mendorong kegiatan sektor swasta melalui regulasi, distribusi faktor, dan perlindungan masyarakat yang lemah. Jadi ini lebih ke arah regulasi industrialnya dan regulasi perdagangannya. Ya. Yang terakhir adalah pricing policy-nya. Nah, ini berarti pemerintah itu juga bisa melaksanakan intervensi pasar, bisa menetapkan harga, misalnya harga HPT, harga penjualan tertinggi, ya, atau harga pagu misalnya. Nah, itu boleh pemerintah. Jadi untuk bisa menjamin bahwa harga yang berlaku, ya, di level petani misalnya ini tidak terlalu rendah sehingga petani bisa tetap untung dan bisa tetap sustain, ya. Kalau kurang makanya disubsidi harganya. Oke. Atau bahkan mendorong diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat atau daerah tertentu. Ini boleh dimungkinkan. Ya. Bagi masyarakat bawah, harganya berbeda. Berbeda apa? Selisihnya dibayar oleh masyarakat, itu subsidi. Ya. Subsidi pupuk, bisa subsidi input atau subsidi output. Ya boleh, silakan dipilih subsidi yang mana yang bisa, yang kira-kira cocok, ya. Bisa inputnya yang disubsidi atau outputnya yang disubsidi. Kalau inputnya yang disubsidi berarti pupuk, input pertanian yang lain disubsidi. Kalau output yang disubsidi berarti apa? Harga penjualan di level petani, harga gabahnya itu kalau misalnya harga pasarnya itu terlalu rendah, maka pemerintah yang harus bisa membeli itu dengan harga yang lebih mahal. Ya, ini ada misalnya di Bulog, ya, bisa melakukan seperti itu. Oke. Nah, beralih ke kebijakan ke peran masyarakat dalam perekonomian. Nah, peran masyarakat ini juga sangat penting, ya, juga sangat penting. Nah, dalam masa Islam klasik, ya, bahwa kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah
juga merupakan hasil kerja kolektif semua komponen masyarakat. Ya, bukan hanya mengandalkan pemerintah. Ya. Masyarakat saat itu bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tapi untuk kepentingan orang lain tanpa imbalan. Kita tahu minggu lalu, ya 2 minggu lalu, bahwa motif masyarakat dalam ekonomi Islami adalah ada motif altruism. Ya, altruism itu memberi, ya, memberi tanpa ingin memperoleh imbalan. Ya, motivasinya dengan motivasi bahwa kesadaran bahwa hidup masyarakat akan selalu membutuhkan orang lain. Ada solidaritas di sini. Ya, kita membantu misalnya kasus COVID sekarang untuk membantu masyarakat supaya sehat dulu, ya, sehat dulu. Kita punya karyawan, yang penting tidak PHK dulu. Kita bisa melakukan efisiensi yang lain, ya, tapi tidak melakukan efisiensi dengan PHK karyawan kita misalnya. Ya, karena apa? Kalau ini di PHK maka akan sangat menyakitkan bagi masyarakat, akan melahirkan fenomena masalah-masalah sosial dan seterusnya. Nah, ini budaya altruism, ya. Bahkan altruism ini adalah bagian integral dan alamiah dari perilaku manusia. Kita tidak bisa berdiri sendiri, ya. Karena kalau kita berdiri sendiri, yaitu bukan manusia, ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karenanya maka altruism itu adalah sifat bawaan manusia. Ya. Bahkan dalam Islam ditambahkan motif keimanan bahwa segala apapun yang kita laksanakan, ya, termasuk kegiatan ekonomi, ini adalah tujuannya adalah sebagai amal soleh, sebagai niat ibadah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya mencapai kemaslahatan pribadi, kemanfaatan bagi pribadi sendiri atau golongan kita, tapi kita juga adalah mencapai kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya kemaslahatan di dunia, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Nah, kalau tadi kita membahas rasionalisasi atau argumentasi peran pemerintah, maka masyarakat pun penting untuk bisa berperan di sini dengan rasionalitas sebagai berikut. Yang pertama, ini juga ada konsekuensi fardu kifayah. Ya, kalau ada satu kewajiban tidak terpenuhi, maka semua masyarakat menanggung dosa. Jadi kalau misalnya aspek misalnya COVID, ya, bantuan sosial COVID-19 ini, kalau ada bantuan pemerintah yang belum sempurna karena aspek pendataan dan seterusnya. Nah, di sini peranan masyarakat untuk bisa menambal bolong-bolong itu. Karena yang masalah pendataan atau misalnya ada KTP yang bukan penduduk lokal tersebut, sementara dia memang terjadi PHK dan mudik tidak bisa di Jakarta, ini peranan masyarakat di sana. Ya, setidaknya menyediakan informasi kepada masyarakat ini, kepada pemerintah ini ada masyarakat yang terlewat. Ya, bahkan oleh solidaritas masing-masing, oleh solidaritas sendiri, ya. Nah, demikian juga ada hak milik publik, ya. Misalnya ada hak harta wakaf. Ini merupakan kekayaan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah bisa bergonta-ganti, tetapi hak publik ini dari wakaf, ya, harta wakaf ini akan terus terikat kepada masyarakat sampai kiamat. Karena harta wakaf ini tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Kita lihat pesantren-pesantren adalah wakaf misalnya. Ini pemerintah bisa berganti, tapi hak milik publik ini akan tetap jadi hak milik publik, ya. Dan di situ adalah hak masyarakat yang sifatnya terus jangka panjang, tidak ada batasnya. Nah, rasionalitas yang lain adalah bahwa ternyata pemerintah pun bisa gagal, ya, karena pemerintah memiliki kelemahan tertentu. Misalnya, identifikasi kebutuhan masyarakat seringkali tidak tepat, ya, atau formulasi kebijakannya juga tidak tepat, ya. Nah, ini setelah saya contohkan tadi terkait bantuan sosial ketika terjadi bencana atau wabah. Maka karena identifikasi yang belum sempurna atau tidak tepat, inilah peran masyarakat, minimum masyarakat terdekat, ya. Jadi public
civic society juga harus berperan di sana. Yang kedua adalah masalah struktural yang bisa menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan. Ya, misalnya birokrasi dan politik. Terlalu lama ini ada masyarakat miskin di satu wilayah. Kalau terlalu lama menggunakan birokrasi dan jalur politik akan terlalu lama. Makanya masyarakat yang terdekat, yang ada di sekitarnya itu yang harus berperan. Ya, harus berperan. Karena kalau diserahkan semuanya melalui jalur birokrasi dan politik akan lama sekali. Sementara nyawa masyarakat tidak bisa diselamatkan, ya, dengan misalnya atau kesehatan gitu ya, tidak bisa ditunggu keselamatannya, ya. Oke. Lalu ada pengaturan yang berlebih justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung. Nah, ini akan dipelajari dalam ekonomi regulasi ya, bahwa pemerintah pun bisa gagal, regulasi pemerintah pun bisa gagal. Nah, disinilah peranan masyarakat bisa penting ya, peran civic society itu untuk bisa menambal ya kegagalan atau kelemahan kegagalan daripada peranan pemerintah tersebut ya. Bahkan bisa juga ada rasionalitas yang keempat, yaitu kegagalan pasar, bahwa pasar pun bisa gagal ya, dan tidak cukup diselesaikan dengan peran pemerintah ya. Dan oleh karenanya masyarakat harus bisa ikut serta dalam menambal kegagalan seperti ini ya. Kalau diserahkan semuanya ke mekanisme pasar, mekanisme pemerintah, maka ada masyarakat marginal yang terlewatkan. Nah, inilah peran masyarakat civic society ya. Silahkan misalnya membantu galang dana, silahkan membuat program-program yang kreatif yang bisa menjangkau masyarakat yang tidak tercover ya. Misalnya ya, ruang lingkupnya misalnya ya, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, mengelola zakat, infak, dan sedekah, menyediakan pelayanan sosial, pengelolaan wakaf. Nah, ini hal-hal ini yang bisa mendobrak ya hal-hal yang sifatnya konvensional ya, yang kalau sebelumnya hanya misalnya uang itu dikelola oleh pemerintah lalu uang itu menetes lagi ke masyarakat. Nah, dengan hal-hal seperti ini ya, dengan pengelolaan ZIS yang bagus, dengan pelayanan sosial yang bagus, pengelolaan wakaf yang bagus oleh masyarakat, ya idealnya oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat boleh, tetapi disinilah peranan masyarakat bisa lebih mengemuka ya, untuk bisa ikut campur, ikut serta ya dalam kebijakan, dalam mencapai kemaslahatan publik. Ya. Mungkin itu kuliah dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar atau di forum di Milis atau forum di New LMS. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dan baik, silakan ada pertanyaan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak terkait pemerintahan kita. Kira-kira menurut pandangan Bapak sejauh mana sesuai pelajaran yang tadi ya, sejauh mana pemerintah melakukan segala perannya ya, yang tadi sesuai materi. Menurut pandangan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, silakan ada lagi yang lain. Izin bertanya juga Pak. Ya, silakan. Yang terkait ini juga kan tadi kegagalan pasar, salah satu contohnya itu adalah pembangunan ya kayak jalan raya seperti itu, terminal, pelabuhan dan sebagainya. Kan saya juga lihat berita-berita ya Pak ya, pemerintah banyak membangun infrastruktur. Tetapi kalau misalnya terlalu berlebihan, apakah itu juga termasuk baik atau bagaimana ya Pak ya? Maksudnya apakah ada timbul nanti masalah juga yang baru
ketika infrastruktur terus-terus dibangun, walaupun pemerintah yang melakukan. Begitu sih, Pak. Baik, tadi dari dulu ya. Tadi dari siapa tadi? Yusuf ya? Dari Yusuf, Pak. Ya, Yusuf. Dan Ilham. Yusuf, ini perlu kita bedakan ya antara pemerintah dengan negara. Ada yang tahu nggak? Tentang negara beda apa? Pemerintah dengan negara beda nggak? Kalau pemerintah itu orangnya, Pak, dalam pemerintahan. Kalau negara itu dalam bentuk suatu negara, misalnya negara Indonesia. Jadi kita nitipin ke pemerintah apa ke negara nih? Lebih ke pemerintahan atau ke negara? Bingung juga. Tolong jelaskan, Pak. Nah, ini soalnya ada channel ya, ada channel gini. Sebenarnya kita itu bersepakat untuk bernegara ya. Kemudian negara itu ada aturan-aturan bagaimana siapa yang secara kenegaraan gitu, tata negara gitu ya, diperkenankan atau diberi hak dan kewajiban yang wewenang untuk bisa memerintah. Jadi pemerintah itu abdi negara gitu, sama dengan kita gitu. Kita abdi negara, pemerintah ya abdi negara yang paling utama, enggak? Nah kita itu menitipkan kepada negara, ya. Kemudian negara itu mengatur siapa yang berhak menjadi pemerintah, ya tentu saja itu salah satunya. Tetapi di atas itu, ya di atas pemerintah itu, tentu saja ada aturan-aturannya. Apa aturan yang paling utama? Aturan yang paling utama itu apa? Kalau dalam bernegara, Undang-Undang Dasar 45, Pak. UUD. Ya UUD ya. UUD gitu ya. UUD. Jadi by law. Nah inilah law ini ya. Nah jadi law ini kira-kira kalian ini nggak punya kritisi nggak atau memandang nggak bagaimana UUD itu UUD 45 ya. Bolehlah kalian ekonomi sebagai orang ekonom. Kira-kira sudah dipakai nggak? Pasal berapa sih? Pasal berapa sih, Yusuf? Tentang ekonomi itu pasal 33 kalau tidak salah, Pak. Pasal 33. 34 juga ya? Iya. Nah, ini terkait ini saya dulu ini bukan promosi ya. Dulu coba kalian cek ya. Kalian cek. Ekonomi konstitusi ya. Ekonomi konstitusi. Nah, kalian kan orang ekonomi syariah. Bisa nggak kita itu bersyariah dengan bersyariah dengan konstitusi? Berarti kan pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah konstitusi ekonomi kita itu sudah syariah? Ada yang bisa jawab nggak? Sudah sejalan nggak dengan prinsip-prinsip syariah? Ini bukan sembarangan loh. Prinsip ekonomi UUD 45 itu bahkan pembukaannya bahkan ada di situ Piagam Jakarta dan seterusnya. Itu sebagian banyak tokoh itu para ulama loh. Yang itu ahli fikih, ahli hukum agama. Tetapi negara ini kemudian didasari pada kesepakatan ini bukan negara agama. Ternyata para pendiri negara, founding fathers itu kemudian
menyepakati bolehlah negaranya bukan negara agama, asal inspirasi agama itu masuk. Nah, coba kalian cek ya, tulisan saya ini, bersyariah dengan konstitusi. Gini dah, ini kebetulan bukan promosi nih ya. Saya ini mau menerbitkan buku ya, tapi ini buku yang sudah ada kompilasi tulisan kita di Republika. Boleh lihat, Pak? Nah, terbitnya nanti ya. Kalian hari Kamis ada ini nggak, acara nggak? Kamis ini, Pak, ada kuliah. Ada kelas, Pak. Pagi. Kelas apa? Pagi sampai sore. Metode apa? Ekomet ya, bukan? Iya, Ekomet ya? bukan Matematika. ekonomi, Pak. Matematika Matek. ekonomi. Matematika ekonomi. Ini kita akan launching buku ya. Launching buku. Ini adalah kompilasi tulisan kita nih di Republika gitu ya. Di Republika. Nah, ini. Kontemplasi pendidikan ekonomi syariah kontemporer ya. Jadi kalau kalian cek, coba ya. Ini soalnya dakwah yang paling mudah ya. Jadi dakwah yang paling mudah itu adalah kita tidak langsung mendobrak tatanan yang sudah ada. Tapi dari tatanan yang sudah ada itu kita kembalikan. Ini ekonomi kita itu sudah kebablasan gitu karena sebenarnya tidak balik kepada konstitusi dasar ya perekonomian. Dan kalau kita bahas banyak sekali irisan-irisan ekonomi Islam itu sudah ada dalam konstitusi. Nah, itulah makanya salah satu cara mengkritisi pemerintah yang paling mudah adalah apakah pemerintah yang sudah ada, ini terlepas dari konteks pemerintah yang sekarang ya, siapapun pemerintahnya, menjalankan konstitusi negara. Yang itu kalau kalian cek ya dari salah satunya tadi buku yang tadi saya sebut, itu sebenarnya sudah banyak inspirasi syariah yang sudah masuk di sana. Itu saja dulu laksanakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Terus itu kan fakir, miskin, anak yatim sekarang. Selama amandemen itu ada anak yatimnya di situ. Jadi kurang anak yatimnya. Jadi bukan hanya fakir miskin, negara itu harus menjamin hak-hak orang marginal. Itu saja pakai. Jadi kalau pertanyaan Yusuf tadi bagaimana konstelasi siapa pemerintahnya, cara yang paling tepat adalah coba kalian pelajari ya. Apakah kita bisa bersyariah dengan konstitusi? Ya walaupun irisannya tidak tepat, tidak 100%, tetapi bisa sekali. Ya karena yang merumuskan negara Indonesia itu kita kan sudah bersepakat nih. Hidup di NKRI ya. Itu luar biasa loh, bukan sembarangan itu. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan rahmat Allah kan, dibuka dengan Bismillah loh, Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah ini PR buat kalian tuh, ya. Saya kan dengan Pak Iman itu berkontemplasi gitu ya, bagaimana cara yang paling mudah nih untuk kita bisa membumikan ekonomi syariah. Nah, salah satu cara untuk bisa membumikan ekonomi syariah itu cobalah pertama kali balikan gitu ya. Syariah itu by law. Saya pernah hidup di negara welfare state. 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau di negara mereka itu
di Jerman ya tuh. Jadi jangan kira ya negara Jerman tuh Karl Marx. Karl Marx tuh orang Jerman loh ya. Yang makamnya sih di London. Makamnya di London Karl Marx tuh ya. Itu pahlawan loh Karl Marx tuh. Di komunis itu bukan PKI di kita ya. Komunis itu bukan PKI di kita, bukan. Komunis itu sebenarnya irisan ekonomi syariah ya. Kalau kalian belajar sistem ekonomi itu kan sebenarnya bukan berarti itu pertengahan antara sosialis dengan sosialis dengan liberalis, bukan. Bukan, karena ekonomi Islam itu sudah ada sebelumnya. Sebelum ada komunis, sebelum ada Adam Smith itu sudah ada ekonomi Islam kan. Itulah dan itu adalah sebenarnya sudah titik temu dari semuanya. Nah, kalau kalian belajar ke welfare state, negara welfare state ya, negara misalnya di Jerman atau di Skandinavia, itu cukup berekonomi itu cukup by law tadi saya sebut. By law. Jadi siapapun pemerintahnya, orang Jerman tuh tingkat partisipasi politiknya agak serahlah siapa yang mau jadi pemerintahnya, sampai tidak enggan lagi gitu, serah orang yang penting jaminan sosial ada gitu kan, subsidi bagus, terus ke rumah sakit kita gratis, pendidikan juga gratis, juga sama negara Australia juga sama. Ya, pajak gak apa-apa tinggi. Yang penting hak-hak dasar sebagai warga negara itu terjamin. Karena apa? By law ini. Jadi kalau pemerintah kita dorong untuk cobalah kembalikan kepada ide dasar ekonomi itu. Ya, di dalam buku yang tadi saya sebut itu ada ya. Ada tadi bagaimana kita bersyariah dengan konstitusi. Ya. Jadi siapapun pemerintahnya, kalau pemerintah itu menjalankan amanat konstitusi, di mana amanat konstitusi itu banyak sekali inspirasi ekonomi syariah yang sudah di-cover oleh dikejawantahkan dalam hukum positif ya. Jadi kita itu walaupun negara agama, bukan negara agama ya, negara Indonesia itu, tapi luar biasa loh. Kalau kita menelisik ya, itu bukan orang sembarangan loh. Muhammad Hatta ya, ekonomi koperasi gitu ya, itu luar biasa, itu bukan orang sembarangan Pak Hatta itu ya. Pak Hatta itu kalau diibaratkan kalian ya, orang belajar ekonomi syariah ya, beliau adalah cucunya ulama kan di Padang sana, Minangkabau sana dari kecil, tapi beliau berhadapkan dengan sistem dialektika sistem perekonomian yang lain, dari sosialis, dari kapitalis, dia belajar juga di Leiden dan seterusnya, wawasannya terbuka. Nah, bagaimana kemudian negara ini diatur nanti ke depannya? Pemikir-pemikir founding fathers zaman dulu itu sudah luar biasa. Ya, kalau kalian belajar ya teks undang-undang dasar gitu, itu luar biasa. Jadi inspirasi yang tadi saya sebut, yang kita sebut di kuliah ini, ya bagaimana peranan pemerintah, bagaimana peranan masyarakat, bagaimana penyediaan sektor publik, bagaimana pemerintah itu berperan dalam ekonomi, apakah dia terlalu aktif atau sangat pasif, pasif atau seperti apa, itu ternyata sudah ada. Nah, kalau cara yang paling mudah mengkritisi pemerintah adalah apakah pemerintah itu sudah menggunakan konstitusi yang sudah dijalankan. Jangan-jangan itu tidak dijalankan, jangan-jangan amanat konstitusi tidak dijalankan oleh pemerintah, siapapun pemerintah itu. Ya, di buku yang tadi saya share itu ada tulisan salah satunya bersyariah dengan konstitusi, atau saya juga punya buku ya, ini dengan Sugeng Sarjadi ya, ekonomi konstitusi ya, bukunya judulnya ekonomi konstitusi, kalian harus belajar. Ini masalahnya di XR ini, dulu saya belajar di S1 itu sudah belajar loh sistem ekonomi atau sejarah pemikiran ekonomi, ini nggak ada ya, kayak XR itu nggak ada ya kuliah itu. Jadi biar tahu gitu
bagaimana posisi ekonomi syariah dalam konstelasi sistem perekonomian yang lain. Ya. Jadi jangan kita jadi followers, artinya gini, wah ini ada sistem ekonomi misalnya pasar, ada sistem ekonomi sosialis ya, komunis itu apa bedanya sosialis dengan komunis? Ya mirip-mirip lah ya. Ya. Kenapa sih PKI ini menyeramkan kalau di Indonesia? Padahal kalau komunis di Jerman itu tidak menyeramkan. Karena PKI kita itu nyerapnya ke Cina atau Rusia, di mana itu tidak ideal negaranya. Terlalu politis. Tapi kalau misalnya kita mencontoh welfare state semacam Jerman atau Skandinavia, sebagaimana kita kemudian mencontoh misalnya ekonomi koperasi, itu kan mencontoh Skandinavia. Bung Hatta itu kan seperti itu. Ekonomi itu berjamaah, ada di situ profit loss sharing, ada loh. Di koperasi itu ada sisa hasil usaha kan. Sisa hasil itu bagi hasil itu. Itu kemudian yang dibagikan ke shareholder, itu kan profit loss sharing sebenarnya. Atau para ulama ketika datang, Pari Wali Songo kemudian punya murid-murid pesantren-pesantren di daerah-daerah, kemudian mengejawantahkan sistem-sistem ekonomi non-ribawi. Ada namanya Maparo, Mertelu, Mapat gitu kan, itu profit loss sharing. Ada loh, ekonomi syariah itu sudah terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang sudah ada. Itu yang kemudian disarikan oleh pendiri bangsa kita. Ya. Dan itulah kemudian dicantumkan dalam hukum positif. Jadi gitu ya Yusuf ya, kita entah siapapun pemerintahnya, ternyata pemerintah yang sudah ada dulu zaman Soeharto itu terlalu, memang ada welfare state, beras murah dan seterusnya, tapi ini berdasarkan hutang, tadi ada dari Ilham itu kan. Ini bagaimana nih infrastruktur dibangun terus, tapi kalau ngutang terus, kayak itu kan masalahnya. Ya itulah kecermatan pemerintah. Jadi pemerintah itu harus menjadi orang prinsipnya prinsip ekonomi Nabawi itu prophetic economics itu harus seperti ini ya, harus sidik apa, kalau ekonomi Nabi itu apa, sifat Nabi itu apa, amanah, tabligh, sidik, tabligh, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah dan tabligh. Ya sidik benar, berkatanya benar, amanah terpercaya. Fatonah aja dulu. Kalau fatonah itu apa sih? Bukan fatonah yang koruptor itu dulu ya. Fatonah itu apa sih? Pintar, cerdik. Ngutang boleh gak ngutang? Boleh gak ngutang itu boleh gak? Berutang itu boleh gak? Boleh, Pak. boleh Pak, Hukum asal utang itu boleh gak? boleh Pak, Boleh ya. Ada yang mengharamkan utang? Ada Kalau nggak? utangnya berriba, Pak, haram. Kalau kalian mengharamkan utang, ini gedung FEM itu berbasis utang loh. Sukuk utang loh, surat utang loh ya. Tapi surat utang syariah ya, surat berhak, namanya biar nggak dianggap utang gitu ya. Surat berharga syariah negara SBSN, sukuk. Sukuk itu kan prinsipnya berutang, pemerintah ngutang dulu. Siapa? Ke pembeli sukuk kan, ada retailnya. Diretailkan. Tapi ngutangnya kan ngutang bersahabat daripada ngutang misalnya zaman IMF zaman dulu. Betul nggak? Kalian mungkin belum gimana dulu sakitnya ketika Orde Baru ya, itu yang berlandaskan. Betul, itu pembangunan masif luar biasa banyak. Disebutnya juga Bapak Pembangunan. Tetapi di balik pembangunan itu berutang, dan itu berutangnya adalah berutang jangka panjang, dan itu berutang tidak produktif. Ya ada sebagian jadi pembangunan, tapi juga sebagian banyak yang jadi subsidi yang sifatnya tidak produktif. Misalnya subsidi apa? Subsidi BBM. Ya tiap tahun ada defisit. Tiap tahun ada defisit, dan defisit ini kemudian dibiayai dengan utang. Dan utangnya terus. Ya gali lubang tutup lubang. Nah, kan itu tidak fatonah. Ngerti nggak? Nah, sekarang kalau ingin fatonah, gampang. Equity base itu tidak harus dengan
atau DBS itu tidak harus, boleh loh, akad syariah itu ada, DBS ada, sukuk itu DBS. Ada juga equity base berarti misalnya saham. Ya enggak? Makanya sekarang membiayai proyek-proyek infrastruktur, boleh kita itu, kan banyak perusahaan-perusahaan karya itu kan listing di pasar saham kan. Jadi boleh semuanya ikut serta ya. Misalnya si Fikra nanam saham di misalnya Wijaya Karya gitu kan. Febrian juga nanam saham. Nanti kan itu kemudian jadi jalan tol nanti ada sisa hasil usahanya, kemudian itulah yang dibagi kepada shareholders. Itu kan prinsip syariah. Benar nggak? Jadi tidak harus utang itu utang luar negeri lagi. Ketika krisis tahun 98 itu seperti itu. Kita itu sampai untuk membiayai pembangunan karena banyak berutang, sampai utangnya jatuh tempo, krisis ada nilai tukar, karena ada nilai tukar, kemudian kita berutang, dan itu dipersyaratkan oleh IMF zaman dulu itu, tahun 98 itu. Ingat betul tuh, ada, kalau kalian cek di Google tuh, ketika Soeharto menandatangani letter of intent dengan IMF, di mana IMF itu misalkan Kamdesus seperti ini gitu ya, kayak bos Soeharto itu kayak tangan untuk orang yang berutang gitu. Tapi dengan syarat yang luar biasa, utangnya tidak banyak, utangnya tidak sebesar, tetapi syaratnya apa? Privatisasi BUMN, jual aset-aset negara. Nah itu yang tidak boleh. Ya dari Ilham ya. Jadi berutang juga harus cerdas. Utang boleh nggak berutang secara cerdas apa misalnya? Kalau kalian ingin ada usaha, ekspansi usaha, boleh nggak berutang? Ya boleh, tapi utangnya berbasis equity base, profit loss sharing, benar nggak? Itu kan mudharabah, benar nggak? Atau bolehlah murabahah, ya udahlah, saya nggak perlu kendaraan nih buat modal usaha, atau mesin buat modal usaha, boleh nggak prinsipnya akad jual murabahah, boleh nggak? Ya boleh, kita beli mesin, ya pemilik modalnya kita membiayai mesinnya, ya kemudian dia jual kembali kepada kita, prinsip murabahah. Jadi banyak sekali banyak sekali instrumen-instrumen yang itu bisa lebih adil gitu ya, dan tidak menzolim. Ya, jadi inilah sebenarnya kuliah ini memantik kalian nih ya. Ya nanti kalian mungkin ada yang kemarin saya ketemu namanya Rafili namanya ya, di Kementerian Ekonomi, dan juga ada satu dulu dia belajar makronya bareng dengan saya gini ya. Rafili ini dia Pak katanya, makasih ya dulu katanya, saya dulu belajar makro ya. Saya ini sekarang di bagian ini kayak yang ngurus-ngurus sukuk itu. Ya. Jadi ternyata sekarang itu pemerintah relatif lebih pintar gitu. Berutang itu tidak ke luar negeri. Jadi sekarang itu makanya terbitin sukuk, obligasi ya. Jadi kalian tuh beli tuh ya. Kalau punya uang lebih gitu ya. Itu kan buat dana pembangunan. Tapi kalau yang belinya adalah pasar-pasar domestik, itu kan tidak memberatkan enggak? Kalian kayak misal Kamdesus enggak, IMF tadi. Ayo tanda tangan Sri Mulyani, tapi nanti jual ya asetnya ke kita. Enggak kayak gitu kan? Tapi kalau asing ya pengennya menang kan enggak? IMF. Itu Indosat tuh awalnya dari sana loh. Indosat sekarang tuh yang memiliki itu Singtel. Ya. Itu dasar daripada dulu zaman Presiden Megawati itu. Indosat itu dijual hanya sebesar 10 triliun. Di mana sekarang itu mungkin kalau diasetkan tuh udah ratusan kali lipatnya. Ya, karena apa? Dasar dari itu. Dasar karena kita punya utang, ya, kemudian orang yang punya utangnya mensyaratkan kepada kita jual asetnya. Itu yang nggak boleh. Itu yang prinsip dalam bernegara yang tidak fatona.
Itulah sejarah kelam ke depan. Nah, kalian sebagai nanti praktisi syariah ke depannya harus punya kecerdikan, harus punya sifat-sifat profetik tadi ya saya sebut tuh profetik. Sifat-sifat profetik bagaimana ajaran-ajaran syariah ini kemudian bisa menjawab fenomena-fenomena yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk bagaimana terkait kebijakan publik. Bagaimana pengelolaan kebijakan publik. Ya, nanti kalian ada yang bekerja di Kementerian Keuangan, ada di Bank Indonesia misalnya atau OJK. Harus kalian jawab. Dari mana caranya? Ya banyak belajar dong ya. Enggak, bagaimana Islam menjawab masalah yang ada. Ya makanya tadi kan saya sebut kontemplasi enggak, pemikiran ekonomi syariah bisa menjawab hal-hal yang kontemporer. Hal-hal yang kontemporer. Nah, setiap zaman ada subjeknya, enggak? Nah, kalian akan hadir di zaman yang berbeda dengan saya, dengan guru-guru kalian yang lain. Nah, itu harus bisa menjawab tantangan zaman yang ada. Ya. Tapi inti syariah agamanya sama. Islam itu melarang maisir, goror, riba, maghrib. Walaupun bau-bau maisir, goror, dan riba itu banyak. Ada dalam kebijakan publik, ada dalam kebijakan lembaga keuangan, syariah, dan seterusnya. Yaitu sekarang nih ada cryptocurrency. Menurut kalian ada nggak? Saya sekarang balik nanya. Menurut kalian bagaimana nih cryptocurrency ini? Berhak nggak itu cryptocurrency itu Bitcoin itu jadi mata uang? Berhak nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Syarat mata uang jatuhnya ya? Kurang Pak, kurang. Kurang apa? Terlalu volatile. Wah, Febrian. Kurang. Terlalu volatile. Terus siapa lagi nih? Ada lagi yang jawab. Syarat mata uang apa sih? Syarat mata uang apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang pertama apa syaratnya? Memiliki nilai, Pak. Memiliki nilai. Dapat ditukar. Oke, coba nih saya memancing nih ini kalian nih. Satu, memiliki nilai. Setuju ya? Bitcoin memiliki nilai nggak? Memiliki, Pak. Tahu Pak. Ada yang bilang nilai memiliki, ada yang tidak ya. Nilai ya. Ya, have nilai ya. Ya walaupun nilainya mungkin tidak diterima oleh semua pihak, enggak. Mungkin bagi beberapa orang ya ini bernilai yang tahu, tapi bagi orang-orang desa apa itu apa nilai Bitcoin itu apa katanya. Beda hal dengan emas misalnya. Jadi ini oke lah, bisa ya, bisa tidak, enggak. Yang kedua apa? Syarat uang itu apa? Dapat ditukar. Tukar. Dapat Dipertukar, beli di switching gitu ya. Bisa diperjual di transfer gitu ya. Dengan aset yang lain gitu ya. Di Bitcoin itu bisa nggak? Bisa katanya, Pak. Bisa. Bisa, tapi di masyarakat tertentu, benar nggak? Iya. Tapi kalau di pasar-pasar bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini kan jadi masalah juga ya. Terus yang ketiga apa lagi? Dapat disimpan. Simpan. Bisa nggak disimpan? Wah, memang canggih ya. Ada katanya nggak bisa di ini ya. Bahkan kalau yang lupa password tuh udah selesai aja, nggak punya lagi, yang punya triliunan juga enggak. Tetapi kan bisa nggak disimpan oleh orang kampung? Atau listriknya mati, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, HP-nya hilang juga nggak bisa disimpan. Nah,
Bahkan menambangnya juga gimana nih nambangnya? Nambangnya kan katanya apa tuh? Harus menghabiskan berapa listrik ya? Nanti ujungnya PLN lagi yang tekor. Ini hubungannya dengan climate change lagi ya. Terus apa lagi? Dibagi-bagi ya? Ya dapat. Bisa ya, kalau ini boleh lah. Satu lagi apa? Stabil. Stabil kan nilainya? Ya kalaupun ada naik turun ya itu fenomena yang wajar. Ketika saya bertransaksi dengan Ilham, oke saya beli dah ini berapa nilainya? Misalnya Kopea ini ya, berapa nilainya nih? Misalnya 10.000. Tapi kalau pakai Bitcoin 10.000, besoknya ternyata jadi 5.000 karena turun 50%. Mau nggak Ilham? Mau nggak? Nah, stability ini yang nggak bisa. Nah, prinsip-prinsip seperti itu, dan ini bahkan ada yang lain sebenarnya ya. Ada yang menjamin. Siapa yang menjaminnya? Siapa yang menjamin itu? Kalau emas, siapa yang menjaminnya? Siapa yang menjamin emas itu bisa nilainya ada terus? Negara, Pak. Ya kalau emas ya emas itu sendiri. Mas itu sendiri. Benar nggak? Kalau kita pegang emas, siapa yang menjamin nilai emas? Ya selagi orang itu perlu masih perlu emas untuk perhiasan dan itulah emas itu sendiri, atau ya nggak mesti nilai intrinsiknya bisa juga oleh negara. Benar nggak? Kalau yang beredar misalnya sertifikat emas, ya selagi itu bisa ada yang menjaminnya, ya berarti kan ini kemudian misalnya jadi rupiah. Rupiah kan pasti ada yang menjaminnya. BI kalau terjadi inflasi pasti akan melakukan segala macam cara bagaimana inflasi itu terkendali. Bahkan ini menjadi keputusan bernegara. Setiap negara ada bank sentralnya, di mana bank sentral ini bertugas untuk menjamin apa? Menjamin apa? Stabilitas dari nilai tukarnya. Tapi yang Bitcoin ini siapa? Bitcoin ini siapa? Ketika dia jatuh misalnya sehari 50%, siapa yang menjaminnya? Siapa yang menjaminnya? Tidak ada yang menjaminnya. Tidak ada yang menjaminnya. Ya, jadi itu yang pertama. Even untuk sebagai alat tukar pun, ini saya dulu pernah ya diundang BI dengan Pak Dekan ya terkait Bitcoin di Semarang ya. Even ke alat tukar ini sih jadi pertanyaan, apalagi jadi instrumen kira instrumen investasi nggak ada. Kenapa? Kalau investasi apa? Underlying asetnya. Ada nggak? Katanya ada, tapi aset yang apa? Belum lagi kalau secara syariah, unsur maghribnya. Maisir, goror, riba. Ya ini nah, gorornya ini. Belum lagi riba kalau kalian investasi Bitcoin pakai uang hasil pinjaman. Gorornya ini nih, spekulasinya ya. Jelas ya? Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang kemudian harus kita perhatikan gitu ya. Bahwa dalam mengatur negara, dalam mengatur perekonomian, itu prinsip-prinsip kenabian fatonah itu sebenarnya utama loh. Ya, dari sidik dan fatonah ya, itu lahirlah
bisa tablik. Kita tidak bisa tablik kecuali punya sidik dan fatona. Jangan dulu tablik. Mau ditablikan apanya? Kalau kita tidak punya sidik dan tablik, sidik dan fatona. Secara syariah kita harus punya justifikasi ilmiah. Baru kita bisa dakwah. Itu yang paling mudah kan, dakwah bilhal katanya ya, dakwah dengan perilaku, dengan langkah nyata. Bahkan tidak banyak dengan ucapan. Nabi itu dakwahnya ya beliau berucap, tetapi kebanyakan juga dengan hal, dengan bukti nyata. Nabi itu pengusaha, investor, ya, menggunakan prinsip-prinsip, bukan investor ya, mudharib ya, dengan Siti Khadijah. Itu terpercaya karena Nabi itu apa? Fatonah, pintar, untung, bisnisnya untung. Kalau nggak untung masa mau Siti Khadijah bisnis dengan Nabi, benar nggak? Dan jujur, makanya gelarnya Al-Amin. Nah, sehingga mudah bagi beliau itu untuk tablik. Bahkan tabliknya Rasulullah itu tidak dengan hanya perbuatan, itu sudah ada dengan sendirinya. Kalau kita punya sifat sidik, ya, dan sifat fatona, itu tablik akan ada sendiri, benar nggak? Akan, apalagi sekarang viral, nggak? Viral, wah ada disorot oleh media dan seterusnya. Ini contoh, misalnya siapa? Fikra nih, pebisnis sukses, menerapkan prinsip-prinsip syariah misalnya ya, ke karyawan luar biasa baiknya, tetapi bisnisnya masih menguntungkan, profitable, tanpa menzolimi karyawannya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi cabangnya luar biasa banyak. Beliau mungkin hanya dagang bakso gitu ya, enggak. Tapi menerapkan prinsip profit loss sharing. Kok dagang bakso bisa kaya seperti ini? Ya dia punyanya 1000 gerobak, 1000 gerobak. Setiap ini menerapkan prinsip profit loss sharing. Misalnya untungnya sehari 100.000 gitu ya, atau 200.000 lah, gitu ya, bagi 2 100.000. Tapi kalau kali sejuta berapa? 100.000 kali sejuta berapa omsetnya? Nah, Fikra ini bukan main, luar biasa baiknya. Beliau itu adalah muzaki paling banyak, paling besar. Justru kita itu harus berlomba menjadi muzaki, betul nggak? Bukan menjadi mustahik. Sekarang kan mentalnya mental penerima. Justru kalau muzaki terbesar itu luar biasa, paling hebat. Jadi jangan menyembunyikan zakat loh ya. Zakat itu sebanyak-banyaknya zakat berarti orang yang paling banyak asetnya, enggak? Jadi kalau cita-cita gampang, kalau punya cita-cita nih. Siapa? Febrian, saya pengen punya cita-cita nih, apa? Muzaki paling besar di Indonesia, paling banyak di Indonesia. Wah, hebat. Nah, kamu ngeluarin uang banyak buat apa? Ya berarti kalau saya muzaki paling besar berarti saya memiliki aset paling besar juga gitu kan. Gitu ya. Jadi gitu, kalau dalam prinsip ekonomi kita fatona, justifikasi ilmiah kuat. Ya, ditambah sidik. Nah, nanti syiar itu akan berlangsung sendiri. Kalau misalnya juga seperti itu, tunjukkan bahwa kita itu kenapa misalnya bank syariah belum banyak dilirik oleh masyarakat, masih larinya ke BCA dan seterusnya. Tunjukkan dengan kepatonahannya bahwa di bank syariah itu lebih adil dan menenteramkan. Itu saja sebenarnya. Enggak? Itu tantangan buat kita semua kan, enggak? Nah, kenapa ini kok datang ke bank syariahnya sedikit? Ya masih kalah ramahnya dengan orang BCA. Atau kenapa ke BSM tidak lebih banyak pada yang lebih mahal? Atau tidak ramah, cabangnya belum banyak. Ya, hal-hal seperti itu yang mesti sebagai tantangan buat kita ya ke depannya. Ya, jawab dengan langkah nyata, jawab dengan fatona. Makanya orang ekonomi syariah nih, sarjana nih, nanti kalian kan dididik fatona, daya pikir, daya nalar gitu ya, justifikasi ilmiah dan seterusnya, yang kemudian ditunjang dengan integriti. Itulah dakwahnya adalah dengan langkah nyata. Jelas ya? Jadi kalau kalian nanti belajar di kuliah nanti bukan kuliah bekerja di Kementerian Keuangan, bendahara negara. Nah, inilah baitul mal wa tamwilnya negara.
Ini Kementerian Keuangan itu Baitul Mal wa Tamwilnya negara loh. Jadi bukan BMT, itu bukan lembaga keuangan BMT yang di desa-desa. Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya Kementerian Keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan negara secara amanah. Kemudian ditamwil. Ya, dikelola keuangan negara ini ya dengan mendirikan BUMN, kemudian BUMN ini ada dibagi dua, ada yang sebagai yang sifatnya jawatan. Itu zaman Orde Baru sudah benar loh jawatan ya. Sekarang itu BUMN itu di ini untung semua, ya salah sebenarnya. Di zaman dulu itu ada perusahaan jawatan, maka kereta itu jawatan. Karena apa? Untuk menyediakan barang publik ini sebenarnya nggak usah untung, nggak harus untung. Yang penting balance sheet-nya terjaga aja, tidak rugi aja. Yang penting break-even point gitu ya. Jadi kalau semuanya harus untung, bahaya juga nanti kita mahal. Dalam menikmati fasilitas publik nanti mahal, terlalu komersil. Tapi boleh juga ada sifatnya BUMN yang memang ini profit oriented. Yang ini tidak menyangkut ke hajat hidup orang banyak. Tapi kalau yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, namanya jawatan. Kereta api gitu ya, dan seterusnya, itu jawatan namanya. Nggak tahu sekarang itu kayaknya Kementerian BUMN semuanya profit oriented semua nih, bagaimana dividen buat pemerintah. Jadi sapi peras. Nah ini juga konsep syariahnya harus kita jaga gitu ya. Ada hadisnya kan, bumi, air, api, dan seterusnya itu kan oleh negara, dan itu tidak boleh dikomersilkan sebenarnya. Cukup menyediakan untuk kepentingan masyarakat, dan itu murah, terjaga. Jelas ya? Jadi kemarin kita sudah belajar moneter, ya. Sekarang kita bagaimana mengatur negara nih. Kira-kira negara itu harus seperti itu. Lagi pertanyaan satu lagi. Nggak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah ini, ya. Dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian, untuk semuanya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas kuliah hari ini. Pak. Kak. Ya, Pak. Banyak, Kak.